Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan langkah-langkah kaki kita menuju tempat di antara tempat-tempat yang mulia, tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid di antara masjid-masjidnya. Dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada hari yang mulia di antara hari-hari yang sepekan. Dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih mendapatkan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, dan kita tentunya masih diberikan kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari tempat yang mulia ini kami mewasiatkan diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang dahulu kita nanti-nanti dan yang sekarang kita jalani dalam beberapa hari lagi insyaallah ta'ala akan meninggalkan kita semua. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apa sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka berikut ini kami akan sampaikan beberapa poin yang tentunya bukan menunjukkan pembatasan, tapi beberapa hal yang semoga mendapatkan manfaat daripada apa yang kita sampaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang pertama adalah kita bersungguh-sungguh di sisa-sisa waktu yang mulia ini. Kita memaksimalkan potensi yang kita miliki, tidak kendor di saat orang-orang yang lain kan kendor, di saat manusia yang lainnya lengah, maka kita semakin bersungguh-sungguh, semakin memaksimalkan potensi yang kita miliki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya segala amal ibadah tersebut tergantung akhirannya. Semakin akhir ibadah tersebut maka semakin utama. Ya, begitu pula di bulan puasa ada yang namanya Lailatul Qadar, ya, satu malam yang merupakan
malam yang lebih utama daripada seribu bulan, lebih baik daripada seribu bulan. Maka kita gunakan potensi kita tersebut dengan sebaik-baiknya selama kita masih memiliki kekuatan, masih diberikan kesehatan fisik dan juga rohani. Dan juga yang kedua adalah bagaimana kita belum tentu masih dapat mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya. Kita tidak tahu. Dan tidak ada yang menjamin kita mendapatkan Ramadan setelahnya. Karena kita tidak ada yang tahu ilmu gaib. Kita tidak mengetahui sampai kapan ajal kita. Maka jangan letih, jangan malas, dan jangan bosan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di bulan ini, dari mulai siam Ramadan lillahi ta'ala, tilawatul Quran, qiyamul lail, sedekah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala tersebut yang tidak ada yang mengetahui pahala kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, maka dia mengatakan, sini bacalah kitabku tersebut. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku sangat yakin bahwasanya aku akan menemui perhitunganku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fi jannatin 'aliyah. Di surga Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, kutufu adaniyah, yang buah-buahnya sangat dekat. Kutufu adaniyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan nikmat karena sebab apa yang telah kalian kerjakan, apa yang telah kalian perbuat di masa-masa lalu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu kalian di masa lalu telah berletih-letih, mengeluarkan seluruh potensi kita untuk beribadah pada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kenikmatan yang tidak kita ketahui, saking besarnya kenikmatan tersebut. Maka hari ini ketika kita ada, ini adalah masa lalu yang disebutkan oleh Allah. Karena itu adalah fil ayyamil khaliyah, masa-masa telah lalu. Kapan? Yaitu sekarang. Ketika kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan ketaatan-ketaatan kita tersebut akan kita jumpai ketika kita berada di tempat yang sangat sempit, ketika kita berada di suatu tempat yang sangat gelap, yang tidak ada yang menemani kecuali hanyalah amalan tersebut. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak, dan juga Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabri. Sesungguhnya seorang mayit apabila dia telah diletakkan di liang kuburnya, fa innahu la yasma' khafqa ni'alihim. Benar-benar dia akan mendengar hentakan kaki-kaki orang yang melayatnya tersebut. Hina yuwalluna anhu, yaitu kapan? Yaitu ketika mereka pergi meninggalkannya. Ketika orang-orang yang berziarah kuburan tersebut mereka telah berpaling darinya, maka dia mendengarkan hentakan-hentakan kaki-kaki mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalannya. Fa in kana mu'minan, kalau seandainya dia adalah orang yang beriman, kanatis salatu inda ra'sihi,
Kalau dia orang yang beriman, maka sholat dia ada di kepalanya. Ya. Wa siyamuhu inda yaminihi. Ya. Dan siamnya, puasanya berada di tangan kanannya, berada di sisi kanannya. Wa zakatuhu an shimalihi, dan zakatnya itu berada di sisi kirinya. Wa kana fi'lul khairat, dan perbuatan-perbuatan yang baik, minas sadaqah, daripada sedekah, wal ihsan, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, perbuatan baik, wasilah, dan hubungan silaturahmi yang dia jalin, ya, wal ihsan ilan nas wal ma'ruf, dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan kepada manusia, inda rijlaihi, ya, berada di sisi kakinya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Summa yu'ta min kibalih. Kemudian didatangkan di situ malaikat azab. Ya. Fataqulus salat. Ya, fataqul as-salat. Salat mengatakan, ya, ketika malaikat azab tersebut mendatangi kepalanya. Fataqulus salat ma qibali madkhal. Engkau tidak bisa menyiksa dia dari arah kepalanya. Jadi amalan sholat tersebut, amalan ibadah tersebut adalah sesuatu yang akan membelanya nanti, ya, ketika berada di kuburan. Maqibali madkhal, engkau tidak bisa mengadabku, engkau tidak bisa menghukumku dari sisi kepala. Kemudian yu'ta min kibalil yamin, ya, kemudian didatangkan malaikat adab tersebut dari sisi kanannya. Maka puasanya mengatakan fayaqul asyam ma qibali madkhal. Engkau juga tidak bisa mengadab orang ini dari sisi kanannya, dan kemudian sisi zakatnya juga dia tidak bisa, dan kemudian didatangkan dari sisi kakinya, maka kebaikan-kebaikan dia daripada silaturahim, daripada berbuat baik, daripada amalan-amalan kebaikannya melindungi dia, ya, menahan dia daripada adab-adab tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pentingnya bersungguh-sungguh, ya, di akhir-akhir suatu amal ibadah, ya, ini sangat bermanfaat bagi kita semua selama kita masih mampu melaksanakannya. Kemudian yang kedua, ya, yang menjadi nasihat, ya, di akhir-akhir Ramadan ini adalah hendaknya kita mengumpulkan antara ihsan, ya, berbuat baik, dan juga makhafah. Kita khawatir berbuat baik artinya apa? Memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya, tentunya kita sebelum melaksanakan suatu ibadah, hendaknya kita memperbaiki kualitas ibadah kita, yaitu dengan menjalankan ibadah tersebut lillahi ta'ala, dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu, ya. Seorang mukmin hendaklah ihsan, memperbaiki kualitas ibadah dia. Setelah dia, ya, melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, maka selanjutnya amalan hatinya adalah makhafah. Dia khawatir alla yutaqabbala minhu. Dia khawatir tidak diterima daripada dia amalan-amalan yang telah dia lakukan. Ya. Maka ini adalah apa yang dilakukan oleh seorang yang beriman. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, innal mu'min jama'a fi nafsihi al-ihsan wal makhafah. Sesungguhnya orang yang beriman mengumpulkan di dalam dirinya al-ihsan, ya, yaitu memperbaiki kualitas ibadahnya, dan juga khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darinya ibadah tersebut. Wa ammal munafiq jama'a baina isaah wal amal. Adapun orang-orang munafik, dia mengumpulkan antara perbuatan buruk, dia tidak memperbaiki kualitas ibadahnya tersebut, dan angan-angannya sangat panjang sekali, ya, angan-angannya, padahal dia tidak memperbaiki, ya, kualitas ibadahnya tersebut, tapi angan-angannya banyak. Dia ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak memperbaiki kualitas ibadah dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan kita untuk memperbanyak meminta maaf, meminta ampunan kita di akhir-akhir bulan Ramadan tersebut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah ketika beliau menanyakan kepada Rasul, apa yang aku katakan ketika di malam-malam Lailatul Qadar tersebut, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, Engkau sangat menyukai pemaafan tersebut, maka maafkanlah diriku. Para ulama rahimahumullah, mereka mencoba untuk menjelaskan kandungan daripada hadis ini. Maka mereka mengatakan, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjelaskan bahwasannya memang dahulu orang-orang arif, orang-orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mereka di awal-awal bulan Ramadan dan senantiasa di dalam ibadah-ibadah mereka berijtihad. Berijtihad meskipun mengeluarkan segala macam kemampuannya, usahanya, kesungguhannya untuk melakukan ibadah tersebut, tapi mereka tidak merasa bahwasannya mereka telah melakukan banyak amal. Mereka masih memiliki berbagai macam kekurangan. Mereka meyakini dalam dirinya mereka masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, oleh karena itu mereka meminta pemaafan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang hendaknya meminta pemaafan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir ibadahnya tersebut. Yahya ibn Mu'adz, seorang tabi'in yang mulia, beliau pernah mengatakan, man lam yakun ghayatuhu al-'afwa minallah falaysa bi'arifin. Barang siapa yang tujuannya, impiannya bukanlah pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengetahui Allah, hendaknya tujuan dia, impian dia adalah mendapatkan pemaafan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal aliyyal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasiat yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah hendaknya kita terus-menerus melakukan ibadah tersebut, tidak berhenti melaksanakan ibadah tersebut sampai ajal menjemput. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai al-yaqin, kematian menjemputmu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka wajib bagi kita, wahai kaum mukminin, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malas melakukan ibadah, tidak letih melakukan ibadah. Kita bersabar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersabar dengan segala macam musibah yang menimpa kita. Kita juga bersabar untuk menjauhi diri kita daripada dosa-dosa dan juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah yang menjadi tujuan
hidup kaum muslimin sekalian, yaitu orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ya oleh sebagian para ulama, la takun abdan ramadhaniyan walakin kun abdan lillahi azza wajal. Janganlah engkau menjadi hamba Ramadan, ya, maka jadilah engkau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Ya. Maka ini adalah ya, keadaan seorang yang beriman. Apa yang telah kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini merupakan konsep kehidupan kita. Bagaimana contoh kita menghadapi ibadah kita di bulan-bulan berikutnya. Maka contoh yang paling pas adalah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Daripada kita menjaga sholat kita menjaga tilawah Al-Quran kita menjaga qiyamul lail kita menjaga sedekah kita, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Maka contohnya ada di bulan Ramadan. Jangan sampai kita terputus hanya di bulan Ramadan saja, kemudian kita tidak melanggengkan ibadah-ibadah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Karena kita dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah dimanapun dan kapanpun sampai kematian menjemput. Al-Imam Ahmad ketika ditanya oleh seseorang, matar raha ya imam, kapankah istirahat wahai imam? Maka beliau mengatakan, inda awwali qadamin tada'uha fil jannah. Kita bisa beristirahat ketika awal kaki yang kita letakkan di surga Allah Subhanahu wa taala, baru ketika itu kita beristirahat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Summa alamu rahimakumullah, innallaha amara bi amrin bada'a fi bi nafsihi summa sanna bi malaikatihi faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.